Apa yang kita alami di saat kita kecil, baik itu menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu berpengaruh pada kehidupan kita yang sekarang. Kalau kita dididik dengan penuh kasih sayang, keluarga yang melindungi kita, memperhatikan kita, ketika kita dewasa, kita juga akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, penyabar. Dengan pengalaman kita di waktu kecil, apa yang kita alami di saat kita kecil, baik itu menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu berpengaruh pada kehidupan kita yang sekarang. Kalau kita dididik dengan penuh kasih sayang, keluarga yang melindungi kita, memperhatikan kita, ketika kita dewasa, kita juga akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, penyabar. Tapi ketika kita kecil dididik dengan keras atau bahkan dengan yang kurang baik lah istilahnya ya, kasar, atau pernah dibully atau pernah mengalami pelecehan waktu kecil, itu juga berpengaruh pada kehidupan kita yang sekarang. Kita membentuk karakter kita menjadi tukang marah, mudah tersinggung, rasa percaya diri tidak ada, malu, takut, terus kadang berulang. Itu akibat dari inner child kita. Banyak sekali yang saya temui, kebanyakan itu pelecehan yang tidak diungkapkan, akhirnya dia pendam sampai dewasa, kemudian berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya saat menikah. Pengaruhnya macam-macam. Ada yang hubungan dengan suami menjadi tidak harmonis karena dia menganggap itu hal yang menakutkan, karena dia mendapatkan luka itu waktu kecil, mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya. Jadi ketika dia menikah, hubungannya dengan suami itu, ya menikahnya itu hanya sebagai apa ya, tuntutan gitu loh. Kan ada ya orang menikah itu tuntutan dari keluarga, udah usia segini kamu harus menikah. Padahal si anak ini orang ini mengalami trauma yang orang tuanya tidak tahu. Itulah kenapa ada pernikahan yang hambar, yang itu ya karena pasti ada sebab di sana yang terbentuk oleh si orang ini. Jadi biasanya saya kalau ketemu dengan orang-orang yang masalah rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, itu saya runut dulu ke belakang. Saya tanyakan dulu hubungannya dengan keluarga bagaimana. Ada juga yang mengalami trauma karena sejak kecil meninggal oleh orang tuanya. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya. Ada juga yang karena perceraian, korban perceraian. Nah, anak-anak usia 7-12 tahun itu mereka kadang tidak mengerti ya. Mereka tuh maunya orang tua itu akur. Mereka tidak mengerti. Selamat malam Mbak Terry, selamat malam Mbak Luciana. Karena saya pernah ketemu klien usia 30 tahun cowok. Dia itu awalnya ngakunya tidak percaya diri. Jadi kalau ketemu orang kumpul-kumpul, nah namanya anak cowok ini biasanya kan suka ngumpul, suka keluar. Nih enggak, dia nggak berani. Jadi kalau ada acara gitu, dia langsung keringat dingin gitu. Jadi saya tanya, sejak kapan begitu? Nggak tahu ya, pokoknya saya tuh kalau tiap ketemu orang saya keringat dingin, saya nggak bisa ngumpul-ngumpul gitu. Padahal biasanya kalau anak cowok kan suka keluar, suka ini.
Oke, akhirnya saya tanya, bagaimana hubunganmu dengan ibu? Oh, ibu baik, penyayang, gitu. Ceritain ibunya selalu menyayangi. Cuman si orang ini nggak pernah menceritakan si bapak. Di situ saya curiga, kalau bapak baru dia terbuka, ternyata di usia 15 tahun, 15 tahun kalau nggak salah, ayah dan ibunya bercerai, dan si bapaknya ini tidak pernah mendatangi anaknya. Padahal tuh satu kampung ya, satu desa. Jadi bapaknya sudah menikah lagi dan tidak pernah mendatangi si anak. Nah, batin anak ini dari usia 15 tahun sudah kosong ya, merindukan si sosok ayah. Laki-laki ya, dia membutuhkan panutan ayahnya. Jadi ini yang tidak disadari oleh orang tuanya. Si ibu sudah memberikan perhatian, kasih sayang yang menurut sang ibu udah cukup, ternyata tetap kekosongan itu ada, dan terbentuklah saat dia dewasa dia tidak berani bersosialisasi. Itu yang terjadi. Ini jadi benar-benar inner child itu efeknya jangka panjang. Jadi kalau Anda ini sekarang punya anak kecil, misalnya suka lupa, marah-marah, ayo dirubah. Mereka merekam itu. Jangan sampai itu terbawa sampai mereka dewasa. Kalau kita keceplosan, habis marah rampul. Kadang saya sendiri kalau lagi kesel gitu, lagi capek, tiba-tiba anak berulah gitu, itu memang sudah ini ya, sudah kayaknya sudah satu paket. Kalau emaknya lagi bermasalah, anak-anak itu pasti bertingkat kayaknya sudah satu paket itu. Kadang sempat keluar wah gitu kan, langsung ingat, nanti saya peluk anaknya, maaf ya gitu, saya minta maaf, tadi mama sedang capek, sedang begini, saya kasih tahu. Jadi kalau orang dulu yang saya rasakan, orang tua kalau habis ngebentak ya udah gitu loh, ngebentak aja, nggak peduli itu anak masuk ke perasaan anaknya itu gimana tuh, nggak peduli, bahkan didiemin gitu kan, malah didiemin, kita berhari-hari disuruh mikir gitu, salahmu apa gitu, suruh mikir. Padahal tidak boleh seperti itu. Kalau memang anaknya salah, didudukkan, dikasih tahu kenapa mama marah, karena si kakak begini-begini. Jadi dia tahu kenapa kita marah. Jangan sampai kita marah tapi si anak ini nggak ngerti salahku apa mah gitu, dia nggak ngerti. Itu yang kasihan nanti. Efeknya tuh jangka panjang. Inner child itu benar-benar, atau mungkin di sini coba diingat dulunya yang pernah dididik secara keras oleh orang tuanya. Sekarang bagaimana cara Anda mendidik anak Anda? Pasti mengulang lagi apa yang orang tua Anda lakukan, biarpun Anda sadar, aku dulu nggak enak loh dididik kayak gitu, saya udah gimana ya, pasti mengulang, biarpun kita sadar itu nggak baik, itu kita ngulang terus gitu. Selamat malam Mbak Junia Sari. Waduh, sudah lewat 1 menit. Oke, sudah hadir beliau, sudah bisa Pak Ayu. Halo? Keluar lagi. Ya, halo. Oh ya. Iya, monggo Mbak Ayu. Sudah bisa dimulai. Bismillah. Ya. Mohon maaf ya. Teman-teman sudah sediakan air minumnya? Halo? Siap, sudah. Siap. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diminum dulu air putihnya. Sebelum dimulai,
Kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, silahkan membaca Al-Fatihah. Sekarang kita setting dan rasakan hati yang tulus, ikhlas, sabar, dan sadar bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Mari kita heningkan sejenak. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan kami malam ini. Kau telah mengumpulkan kami kembali untuk berbagi cinta, energi. Ya Allah, terima kasih pula untuk kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan rezeki yang Kau selalu beri kepada kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah bersyukur. Inner child adalah kenangan pahit di masa kecil. Tentu saja untuk bisa hidup normal, kita harus menerima kenangan pahit itu, kita merubahnya menjadi kenangan. Dengan meditasi ini, kita akan membangun hubungan kasih sayang dengan inner child kita. Jiwa Anda yang panas-panas, yang belum terobati, Anda akan lebih menerima cinta kasih. Anda akan lebih bisa melepaskan berbagai hal di hidup Anda. Anda akan belajar untuk tidak terlalu mengontrol diri atau mengontrol orang lain. Pastikan ketika melakukan meditasi ini, Anda berada di tempat yang nyaman dan tidak ada gangguan. Usahakan posisi badan dalam keadaan nyaman, yang punggung tegak. Kita duduk half lotus jika memungkinkan. Telapak tangan menghadap ke atas, letakkan di paha Anda. Baik, Bapak Ibu, rilekskan. Tarik nafas perlahan dari hidung. Ya, hembuskan. Tutup mata Anda perlahan-lahan. Kita lakukan pernapasan berirama. Pada saat menarik nafas, Anda rasakan ada cahaya yang berwarna kuning keemasan masuk ke dalam tubuh Anda, dan ketika menghembuskan nafas, Anda merasakan ada kabut berwarna hitam keluar dari tubuh Anda. Sekarang tariklah nafas panjang dari hidung dan keluarkan dari mulut. Tarik lagi Bapak Ibu. Dan keluarkan dari mulut. Keluarkan suara nafas Anda sebagai feeling. Mari kita ulangi sekali lagi. Tarik dan diam. Sambil merasakan bagian tubuh Anda menjadi semakin rileks. Rileks, rileks, dan rileks. Sekarang rilekskan bagian kepala Anda. Rilekskan seluruh otot-otot di muka Anda. Rilekskan rongga mulut Anda. Rileks, biar semakin rileks. Rileks,
Ibu, mari tarik nafas kembali. Keluar. Dengan tarikan nafas berikutnya, rilekskan bagian leher Anda, rilekskan tangan Anda, rilekskan jari-jari Anda. Biarkan nafas Anda turun membawah, terus ke bawah, merilekskan kaki Anda, rilekskan jari-jari Anda. Tarik kembali nafas. Dan keluarkan. Sekarang biarkan nafas Anda mengalir seperti biasa. Perhatikan suara nafas Anda sebelum Anda bertemu sosok jiwa kanak-kanak Anda. Ya, dari style Anda. Marilah kita panggil malaikat penjaga Anda yang akan setia melindungi pertemuan ini. Ucapkan terima kasih pada malaikat penjaga Anda atas penjagaannya selama meditasi ini. Bayangkan sinar terang menyinari Anda, melindungi Anda, memberikan tanda dari malaikat penjaga Anda. Sekarang bayangkan Anda tiba di suatu tempat yang terasa aman dan nyaman bagi Anda. Tempat itu di daerah pegunungan, di pantai, atau bahkan di dalam kamar, di tempat yang Anda ingin. Di tempat ini Anda merasa aman dan nyaman. Anda merasa siap untuk bertemu dengan inner self Anda. Tempat yang indah ini, tarik nafas kembali dari hidung Anda dan keluarkan. Perlahan Anda mulai melihat sosok anak kecil di hadapan Anda. Anak yang Anda kenal, ya, dari sejak dahulu. Umur berapakah anak itu? Rasakan bagaimana perasaan Anda menjadi anak kecil itu. Bagaimanakah emosi Anda? Apakah kesepian? Apakah ada rasa sedih, rasa marah, atau rasa takut? Bagaimana emosi? Apa yang terpancar dari wajah? Apa reaksi? Kalau Anda merasa khawatir bertemu dengan anak itu, ingatlah bahwa Anda aman dan terlindungi. Kita dan malaikat penjaga Anda ada di sini. Anda aman bertemu dengan sosok anak itu, patut dicintai, patut dikasihi. Sekali lagi, tanyakan, apakah bisa Anda lakukan untuknya? Apa yang bisa Anda lakukan untuk? Tanyakan, apakah ia bisa membawa Anda ke masa lalu Anda, masa yang perlu diobati. Bapak Ibu, saya memberikan Anda sedikit waktu. Lihatlah ke masa lalu Anda sekarang. Perhatikan. Lihat anak ini.
sudah mampu genggam tangannya, tatap wajahnya, sejajarkan tubuh Anda dengannya. Pesan apa yang dia sampaikan? Kasihilah dia. Sampaikan yang ingin Anda sampaikan. Maafkanlah anakku. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, pesan apa yang dia sampaikan. Napas panjang dari hidung dan keluarkan dari mulut. Anda sudah bertemu dengan jiwa kanak-kanak Anda, jiwa yang perlu dikasihi dan dicintai. Ucapkan terima kasih pada jiwa Anda karena telah memberikan petunjuk kepada Anda. Sebut nama kecil Anda. Tanyakan padanya bagaimana dia ingin dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tarik nafas perlahan-lahan. Rasakan cahaya keemasan itu masuk melalui tubuh Anda dan menyelimuti seluruh tubuh Anda. Kemudian hembuskan nafas. Rasakan kabut hitam keluar dari tubuh melalui pori-pori. Saya ingatkan, saat Anda menarik nafas, bayangkan cahaya keemasan masuk melalui pori-pori Anda dan menyelimuti seluruh tubuh Anda. Kemudian saat Anda menghembuskan nafas, rasakan kabut hitam keluar dari tubuh Anda melalui pori-pori Anda. Oke, Bapak Ibu, kita tarik nafas kembali. Lagi, tarik nafas yang dalam. Tahan dan kemudian rasakan dari tubuh Anda keluar sosok anak kecil yang berusia ya, sekitar 7 tahun, dan itu adalah diri Anda sendiri. Fokuskan pada wajah dan tubuh Anda ketika Anda berusia 7 tahun, sambil tetap melakukan pernapasan berirama. Pandanglah anak kecil itu. Anak ini tersenyum, mata
matanya bercahaya, penuh dengan kebahagiaan, berlari di dalam taman nan indah dengan bunga-bunga yang beraneka warna. Ada burung-burung yang mendekati anak ini. Anak ini bermain dengan burung-burung, memetik bunga, dan mengejar kupu-kupu. Sangat indah. Kupu-kupu yang beraneka warna. Anak ini tersenyum, kemudian tertawa lepas. Sangat bahagia, merasakan kedamaian yang luar biasa, menikmati indahnya dunia, memandang cahaya matahari. Kemudian anak ini berlari-lari mengitari padang rumput, ya bergembira, berguling-guling di padang rumput sambil tertawa, tersenyum, sangat bahagia. Dan jauh di sana, seorang wanita yang berwajah cantik dengan jubah keemasan, bermahkotakan emas yang ditaburi dengan intan permata. Wanita itu menari-nari sambil mengepak-ngepakkan sayapnya yang berwarna keemasan. Perlahan-lahan datang mendekati sang anak kecil ini. Kemudian wanita ini memeluk anak kecil ini dengan penuh cinta kasih sayang. Beliau mengangkat anak ini dan meletakkannya di pangkuan sambil bersenandung nada-nada yang indah. Rasakan Anda bersatu dengan anak kecil ini. Anda adalah sang anak kecil ini yang merasakan kenyamanan di pangkuan sang ibu semesta. Rasakan senandung burung-burung yang berucap, dan rasakan juga nada musik nantinya, tetap dalam kondisi pernapasan yang berirama. Coba nikmati dan rasakan berada di pangkuan ibu semesta, tetap dengan pernapasan berirama. Ibu semesta penuh cinta kasih berdendam untuk Anda. Rasakan kenyamanan itu. Bahagianya menikmati sayang, cinta, tulus yang murni. Nikmati itu. Kemudian sang ibu semesta meletakkan tangannya di kepala Anda dalam wujud anak kecil. Cahayanya yang terang benderang memasuki kepala Anda melalui ujung-ujung dan meliputi seluruh tubuh. Sang anak kecil tersenyum penuh kebahagiaan. Hanya Anda dan dia. Hanya ada cinta di antaranya. Hanya ada kasih sayang. Semuanya hanyalah kenyamanan dan kebahagiaan. Cinta bersatu di dalam nada. Perlahan-lahan anak kecil menyatu di dalam tubuh. Ibu semesta pun bersatu di dalam tubuh. Dunia ini adalah kebahagiaan. Semesta
cinta selalu memberikan kenyamanan. Kenyamanan adalah nada dan senandung cinta. Kewangian bunga-bunga surgawi. Kemudian dengarkan nada surgawi yang bersenandung di dalam hati Anda. Anda tercipta untuk cinta dan kasih sayang. Anda tercipta untuk cinta dan kasih sayang. Jadi, Anda tercipta untuk cinta dan kasih sayang. Anda datang untuk memberikan cinta dan kasih. Hanya kenyamanan, hanya kebahagiaan, hanya kasih sayang, hanya nada cinta. Semuanya adalah keindahan dunia ini. Semuanya memberikan kebahagiaan. Dunia ini adalah keindahan. Dunia ini adalah wujud ibu semesta. Anda adalah wujud ibu semesta. Dan di dalam wujud semesta bersemayam cahaya agung, cahaya mulia. Itulah cahaya ilahi, hanya senandung ilahi. Ya, karena ilahi adalah samudera cinta kasih. Anda tercipta untuk cinta dan kasih sayang. Anda tercipta untuk cinta dan kasih sayang. Semesta selalu memberikan kenyamanan. Kenyamanan adalah Anda dan senandung cinta kasih. Semesta selalu memberikan kenyamanan. Kenyamanan adalah Anda dan senandung cinta kasih. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan. Tersenyumlah. Tersenyum. Menyambut kebahagiaan, damai, dan cinta kasih. Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke ruangan ini. Sadari Anda berada di dalam ruangan ini. Sadari tubuh Anda. Sadari keliling Anda. Nafas. Tahan dan hembuskan. Nafas. Tahan dan hembuskan. Pada hitungan ketiga, buka mata bersama perlahan-lahan. Tangan kembali ke posisi semula, tenang, cantik. 1, 2, 3. Buka matanya Bapak Ibu. Terima kasih. Namaste. Sehingga dengan Anda bermeditasi ini secara rutin, Anda akan melupakan luka lama, kepahitan di masa kecil. Anda akan membuka lembaran baru untuk hidup lebih tenang, lebih damai, dan lebih masa depan yang cerah. Terima kasih. Silakan diminum kembali air putihnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Selamat malam, Nah, Bapak Ibu, Mbak Terry Azalia. gimana? Enggak, ada Mbak Terry Azalia. Bisa sharing meditasi malam ini. Ya, gimana? Ada yang berhasil ketemu inner child-nya? Ada yang bisa berjumpa? Mbak Luciana, apa kabar? Baik, Gimana tadi meditasinya? happy. Happy ya, udah bertemu ya. Iya, Ada pesan yang disampaikan? apa ya? Enggak. Tapi itu saya ngebayangin emang kecilnya saya ya, beneran ketemu. Nggak tahu ini, tapi ngebayanginnya ya itu ketemunya sama kecilnya saya. Memang wajah saya kecil itu yang terlihat gitu. Wow, keren. Tadi lagi ngapain dengan si kecil? Iya, bermain, terus sampai dipeluk. Wow. Shock gitu. Kalau Mbak Luciana tadi aku lihat meditasinya senyum, terus pantesan dia ketemu dengan si kecil lagi happy. Kalau Mbak Eca nggak bisa open mic ya. Mbak Mina bisa ketemu nggak dengan kecilnya? Halo, Mbak Mina malam open Mbak mic. Win. Mbak Mina kan Eh, ya? iya, iya Mbak. Iya ketemu anak kecil, cuman kayak apa ya? Siapa belum kenal gitu Mbak. Oh, belum sempat kenalan ya? Kayak mesej gimana apa ya? Gimana pas kecilnya dulu tuh udah lupa. Ya, ada anak kecil terus kayak bingung gitu Mbak. Oke. Kebingungan apa yang dia sampaikan? Hmm, gimana ya? Kayak siapa gitu, belum tahu ini siapa gitu Mbak. Iya, anak itu bawa perasaan apa? Ada yang dia Kayak sampaikan? Mhm. ya menatap tapi pandangannya itu kayak belum apa gimana ya Mbak? Masih malu gitu, Mbak. Kayak- Malu kayak- atau tatapan kurang kasih sayang, butuh Atau dihargai, Iya, takut. Nah, itu takut. itu Mbak. Apa Takut. pandangannya itu kayak mencari sesuatu gitu Mbak. Itu Mungkin biasanya masa ada tahap Ada kehampaan mungkin dulu. Iya kali Mbak. Masa kecil kurang bahagia gitu ya. Ya, ini bukan kali ya. biasanya ya. Gimana Pengalaman itu, yang Mbak? pernah saya Rasanya- alami. Gimana itu Mbak? Kayak ya bener kayak kurang ada kehampaan gitu. Pandangannya itu Oke, belum itu representasi. Itu memang gambaran kita waktu kecil kita, itu alam bawah sadar kita saat kecil itu ya seperti itu.
Kalau saya dulu ada fase-fase bertahap, awal-awal itu yang sedih banget gitu. Terus ketika sudah healing, ketemu lagi dia sudah mulai main-main, sudah mulai menunjukkan bahagianya. Kayak tadi itu saya ketemunya ya sudah anak kecil yang sedang berbahagia. Beda dengan waktu di inner child awal itu ya sedih. Anaknya memang sedang sedih. Ya itu muka saya waktu kecil gitu. Oh, muka saya kecil itu bisa. Itu kan memori kita waktu kecil itu kita buka. Jadi rasa dan ininya ya bisa dirasakan kembali ya. Itu perasaannya direka-reka apa asli begitu, Pak? Ya, Kayak ya asli kan tadi tidak ada yang direka-reka perasaannya harus seperti apa kan. Lah kok kayak nggak kenal gitu, Pak? Nah, ini yang sering kita bahas ya, Mbak Wiwin ya. Kita belum mengenali diri sendiri. Kadang gini, ini loh, kita dewasa ini, itu kadang kita menutup rapat masa kecil kita yang suram. Waktu kita rapat, kita anggap ya sudah itu masa lalu. Ternyata si masa lalu ini nih belum sembuh gitu loh. Oh ya kayak gitu, Mbak. Nah, kayak gitu. Jadi kita yang sekarang ini sok-sokan. Memang aku Sok kuat, ya kan? No. Fakuan ya, Mbak ya. Pada kenyataannya dia itu sebenarnya belum sembuh. Tapi kita dewasa ini menganggap kadang menutup rapat gitu. Satu lagi hal yang sering ditutup rapat itu pelecehan ya. Itu banyak banget yang di-keep ditutup rapat tapi nggak disembuhkan. Benar banget. Itu yang efeknya itu parah. Efeknya itu kalau sudah berumah tangga itu bisa fatal karena dia tidak disembuhkan. Terus disembuhkan ya. Karena pengalaman pertama anak kecil yang mengalami pelecehan itu kan ada yang takut ya, ada yang nggak ngerti. Ini diapain sih saya ini, itu ada yang nggak ngerti, ada yang ketakutan. Itu terbawa sampai besar karena dia merasa lalu ya ditutup, bahkan ke orang tua nggak mau cerita, ke siapa nggak mau cerita. Iya benar banget, Mbak. Itu apa Kepribadian ganda. maksudnya itu kayak iya kisah hidupku kayak gitu tuh. Iya. Emang dari kecil top gitu orangnya. Sampai sekarang pun juga nggak terlalu Monggo open Mbak up gitu. Luciana. Silakan Mbak Luciana. Open up, ya ini Iya. jadi kadang tertutup, kurang percaya sama diri, apalagi ke benar, orang lain. Ada penyembuhan gitu, Mbak, apa gimana untuk mencari jati diri atau gimana, Mbak ya? Ya itu tadi. Ada. Ya sebenarnya Hmm. di Kandi ini kenapa saya khususkan ke perempuan ya supaya lebih nyaman gitu loh. Kalau ada misalnya Mbak Mina itu aku dulu kan bisa buka. Kalau nggak mungkin Mbak Mina mau ke Pak Agung ngomong itu kan nggak mungkin. Makanya cerita. Oh iya, Mbak. Kayaknya perlu lebih intern, Mbak, ini, Mbak. Oke. Tujuannya untuk itu. Ya, tepat sekali yang bilang Bu Wiwi. Bisa ke saya atau ke Mbak Ayu yang Ya, Mbak monggo. Mina merasa nyaman, merasa Iya. pasnya di mana, sayanya di mana. Karena dengan kita nyaman berbicara dengan orang ini, disitulah kita akan menemukan obatnya. Iya betul. Ya, Mbak. Ya, makasih, Mbak. Nah itu kan selain buat kita sendiri juga jangan sampai kita mewariskan ke anak karena kita nggak nyadari kan kita itu Benar, vibrasinya udah kayak gitu. Nah itu kan
nggak disadari kita juga akan bersikap begitu juga ke anak. Nah itu makanya kan perlu di healing kan itu. Ya kasihan Iya, kan yang nggak sadar ya, Iya, nggak sadar. nggak sadarnya udah tua sekarang, udah sampai tua nggak sadar. Ada orang yang sifatnya mau marah, dia dengan bangganya meyakinkan ini emang aku begini gitu loh. Dia itu nggak sadar kalau sebenarnya dia butuh pelepasan itu. Dia begitu tuh karena ada apa? Karena oh masa lalunya begini. Oh ada yang nggak mau sembuh, memang dia merasa ya ini udah ayah saya itu begini, saya orangnya keras, saya nggak mau di ini, nggak mau di itu. Padahal ya tidak. Karena Iya. ada something di masa lalunya yang membentuk dia seperti itu. Iya. Pengen sembuh Mbak, pengen. Mbak Wina ini Boleh, saya sadar. welcome, Mbak Wiwin welcome. Kita dengan senang hati ya Mbak Win ya. Akhirnya kita cari penyembuhan. Karena kita mau menjadi orang tua yang lebih baik lah. Kan begitu tujuannya. Iya Mbak, makasih Mbak, nanti mohon bimbingannya Mbak ya. Silakan bisa dapat. Ketawa dia. Yang lain monggo. Mulai. Ini Bu Ana itu dia lari peluk aku Bu Ayu dan bilang I love you. Wah, artinya dia rindu banget ini sama Mbak Ana di kecilnya. Sampai lari memeluk kayak apa adegan di film gitu ya. Lama gak jumpa, lari peluk dengan kenceng. Ini Mbak Eca ya. Alhamdulillah tadi bertemu dengan waktu kecil dan senyum-senyum sendiri. Dan pada saat Bunda Juni suruh senyum, bawaannya plong langsung senyum dan serasa dipeluk itu. Mungkin karena sudah sering meditasi. Terima kasih banyak seluruh tim KWJ. Apa nih? Eca lalu bercerita dengan Bunda Juni dan Mbak Wiwin. Iya, Mbak Eca ini paling aktif dan selalu ya Mbak Wiwin. Ya yang aktif memang lebih cepat sembuh biasanya. iya. Kita ada kode etik kok. Kode etik yang nggak mungkin kita buka Iya. dengan orang lain ya. Enggak. Betul banget. Sudah ada kode etik kita untuk menjaga masing-masing dari problem dari teman-teman. Jadi kalau saya pun kalau menemukan yang cowok ya biasanya saya limpahkan ke Pak Agung gitu karena saya merasa nggak nyaman juga kalau dengan laki-laki yang udah untuk Pak Agung. Dan orangnya kayak ngomong sama saya enggak ini beda gitu. Beda karena kalau lebih perempuan ke perempuan itu kan lebih nyaman ya terbukanya itu lebih nyaman. Iya, betul. Ada lagi? Ibu Cornelia Rory, bagaimana? Apakah bisa bertemu atau tidak? Atau udah tidur? Tapi ya sering ikut Ibu Cornelia ini sering ikut baru Iya. ya, baru sering. Iya. Iya. Kalau tidak ada, saya minta waktu sebentar karena untuk apa? Healing dari ibunya Mbak Ana, Bu Kostiani. Kostiani nggih, Mbak? Iya, Pak. Nggih, barang 1-2 menit kita satukan frekuensi ke semesta. Jamkan matanya. Kita satukan dulu dalam 3 kali nafas ya. Tarik nafas, kita masuk ke semesta. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan.
Tarik nafas lagi, hembuskan. Kita mau kirim energi semesta ke Ibu Kustiani untuk penyembuhan. Niatkan untuk terkoneksi dengan Ibu Kustiani. Tarik nafas, hembuskan. Niatkan untuk mengirim energi penyembuhan dari semesta kepada Ibu Kustiani. Baik, tarik nafas, hembuskan. Selesai. Semoga energi semesta bisa menyembuhkan dari Ibu Kustiani. Terima kasih Ibu semua. Monggo kalau ada yang mau di-share atau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi di meditasi berikutnya. Terima kasih Mbak Suniasari, terima kasih Mbak Win, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.